Ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana dengan jelas tegas Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan, lahir batin, apa saja yang kita lakukan yang ditujukan semata-mata ikhlas mencari keridhaan Allah, pun harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul jelas katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tidak ada tuntunan sunnah dariku, maka amalan tersebut akan tertolak. Kaitannya dengan ibadah, Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan tentunya dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tabungan yang terbaik, bekal yang terbaik adalah tetap fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, hari ini kita akan kaji tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu artinya pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan qalb. Makna yang lain, tazkiyatun nufus adalah membersihkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang apa aja yang harus kita bersihkan? Penyakit hati ya semua yang buruk-buruk, yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Dan kita tidak akan bisa menjadi muslim mukmin yang berkelas, muslim mukmin yang dahsyat, muslim mukmin yang apabila dia berbicara, bicaranya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung kebaikan, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, mencegah dari yang syirik, juga penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau dia melakukan sesuatu tindakannya, perilakunya adalah yaitu baik, benar dan menyenangkan manusia dengan ketentuan syariat Allah. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan tapi orang nggak suka, ada. Ya, makanya ketidaksukaan manusia bukan menjadi ukuran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana apa saja yang harus kita miliki kaitannya menjadi muslim mukmin yang berkualitas, muslim mukmin yang berkelas. Apalagi salah satunya rugilah orang yang apabila, kata seorang ulama besar Fudail bin Iyad, yang maksudnya sungguh rugilah siapa yang Allah beri umur sampai 40 tahun,
50 tahun apalagi lebih, tetapi dia tidak semakin membaik hatinya, imannya dan ibadahnya, juga akhlaknya. Dan termasuk orang yang tertipu adalah orang yang berkurang umurnya tetapi dia tidak semakin meningkat ibadahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik, terlebih dahulu kita akan baca beberapa hadis pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah-marah, bagi kalian surga. Ya. Kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk-Mu, ketakwaan, kecukupan dan kekayaan. Amin. Kalau kaya, kaitannya kaya, aminnya kenceng banget. Alhamdulillah. Itu tandanya merespon, karena memang ya, jadilah orang yang kaya, kaya hati. Kaya hati itu yang gimana? Orang yang kaya hati itu orang yang memiliki sifat ketakwaan. Yang gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Orang yang kaya hati itu orang yang gemar mengeluarkan harta di jalan Allah, gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Catatannya cuma satu, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Kemudian apa? Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Kemudian apa? Nah, ini menarik. Mudah memaafkan kesalahan orang. Mudah memaafkan kesalahan orang, nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Hanya kalau kita berdakwah, ngajak orang yang diajak baik ini nggak mau, kita kok marah, kita berarti nggak ikhlas. Itu memang orang udah ketutup hatinya, ya hati-hati. Kata-kata ini bisa merusak diri kita. Udah gitu malah membacakan ayat itu, orang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun azim. Ingat, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Al-Qur'an itu alasan untuk dirimu, hujah untuk dirimu. Ya. Baru untuk orang lain. Makanya termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang suka mengatakan sesuatu yang dikatakan itu adalah buruk dan itu ada pada dirinya. Orang itu nyebelin, brengsek, sombong, kikir. Padahal
yang diucapkan itu ada pada dirinya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang disukai oleh syaitan. Maka terkadang kita nggak sadar ngomongin orang, ternyata sifat buruk itu ada pada diri kita. Jangan ada pada diri kita. Innahu la yastaqimul abdu imanan. Selamanya. Siapapun orangnya nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman walaupun 70 tahun dia ibadah. Kalau dia masih punya sifat al-kibr, sombong. Kalau dia masih punya sifat ujub. Kalau dia punya sifat al-hasadu, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Kalau kita punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, benci pada orang lain, itu azab. Hidup kita nggak akan nyaman, ibadah kita nggak akan khusyuk, sholatnya, jiwa kita nggak akan tenang. Tadi innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban salima. Selamanya siapapun orangnya nggak akan memiliki hati yang baik dan bersih, dan tidak akan mungkin menjadi orang yang benar-benar beriman. Tidak bisa. Iman tidak akan mau masuk dalam kalbunya kalau masih punya hasad, iri, dengki, benci, dendam. Kemudian kalau masih punya sifat al-bukhlu, kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedut, sampili kariyang, ngecek orang awak lah itu. Ondai mandelai. Kalau masih punya sifat riya wa sum'ah. Baik, sebelum saya lanjutkan, apa bedanya sombong dengan ujub? Apa bedanya sombong dengan ujub? Sama. Kayaknya beda deh. Jawabannya, mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi, Tuan. Kalau sombong, itu hanya untuk Allah saja yang berhak. Kalau ujub itu untuk manusia. Jawabannya hampir benar, tapi juga bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Kita baca dulu hadis tentang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu kalau sombong. Kalau ujub gimana kata Rasulullah? Salasun mukhlikatun. Hadis ini kan Imam At-Tabrani. 3 hal yang menghancurkan manusia. Mukhlikat itu menghancurkan. Apa itu? Ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Hawan itu hawa nafsu. Kikir. Tapi bahasanya kok kikir yang dipatuhi. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya itu hanya memikirkan duniawiyah, materialistis. Makanya celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Maksudnya orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi kemudian Rasul mengatakan yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi.
ujub terhadap dirinya sendiri. Sudah ketemu? Berarti bedanya sombong dengan ujub? Yang mana? Yang mana? Jadi kalau sombong itu ya uraiannya itu kan belum diurai. Sombong itu kaitannya ada unsur meremehkan, menghina, menjatuhkan, ada unsur riyaknya, ada unsur menjatuhkannya, ada unsur kebohongannya. Kamu ini apa sih? Dan ada merasa paling hebat, paling benar, dan puncaknya sombong itu adalah tidak butuh Allah. Orang lain bisa merasakan, kamu ini apa sih? Dan termasuk orang yang sombong adalah orang yang memaksakan kehendaknya. Termasuk orang yang kalau perempuan itu baperan. Aku maunya gini. Sebetulnya laki-laki itu bukan mau menang sendiri. Kalau saya bilang ke ibu-ibu, sebetulnya laki-laki itu bukan mau menang sendiri, tapi mbak perempuan itu mengalah ngapa gitu. Kalau ujub bisa terjadi pada diri kita. Ujub itu nggak tahu, karena ujub itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Allah Maha tahu. Tapi kalau sombong bisa, kamu ini siapa sih? Gue lagi. Maka puncaknya kesombongan Qarun dihancurkan oleh Allah. Qarun itu kan dilaknat, dihancurkan oleh Allah karena sombong. Sombongnya kenapa? Karena jangan bilang kaya. Kalau gitu kamu miskin terus nanti. Sombongnya Qarun bukan karena kayanya, tapi karena menganggap ini karena jeripayahku, jangan bawa Allah. Bahasanya gitu. Sombongnya Fir'aun, sombongnya Namrud, dirinya merasa Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti yang lainnya makhluk. Sombongnya Raja Jalut karena apa? Merasa sakti Mandraguna. Orang diludah aja melonyoh, digambar udah out ya, koit ya. Dan dia merasa nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Mudah sekali bagi Allah. Allahu Akbar. Makanya seringlah kita melafadzkan kalau kita lagi lemas, lagi nggak gairah, lagi malas. Allah, lafadzkan dua hal. La haula wala quwwata illa billah. Ulang-ulangi. Rasakan. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. Anda pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullah. Oh, ini tanggal tua banget ini. Kalau ujub nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Makanya disebutnya ujub itu yang tahu dirinya sendiri dengan Allah saja. Allah Maha tahu. Contohnya ujub. Lagi sholat tahajud nih. Allahu Akbar. Dalam hati, saya ini ahli tahajud. Kayak orang-orang tuh pada merem, pada tidur. Hapus amalmu, tidak ada nilainya sama sekali. Lagi puasa, lagi saum. Lihat temannya rajin olahraga, rajin goes. Waduh, goes lagi. Tidak ada masalah. Oh, bisa ya? Kemana ini tujuannya? Menunya gimana? Apa bisa? Masya Allah. Lagi puasa, ini temennya lagi orosking olahraga. Wah, yang dimakan bergizi, vitamin mahal-mahal. Tapi dia nggak kuat puasa. Ini kita lagi